Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita akan membahas mengenai aritmetika sosial, materi kelas 7 di semester genap. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan bunga tunggal. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga atau dilambangkan dengan B kecil terhadap besarnya modal yang dilambangkan dengan M, maka besarnya bunga per tahun dapat dihitung dengan cara bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan jumlah modal yang ada. Ya, jadi untuk mencarinya seperti itu. Kemudian lebih umum lagi, jika besar bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga tiap bulan dengan persentase bunga per tahun dapat kita hitung dengan cara 1/12 dikali persentase bunga dikali jumlah modal. Jadi bagian yang di bagian atas ini adalah untuk menghitung bunga jika dihitung per tahun, sedangkan untuk di bagian bawah untuk per bulan, seperti itu. Contoh misal seperti ini, ada Pak Rudi berencana membangun sebuah produksi sepatu di daerah Tanggulangi, Sidoarjo misalnya. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun, yaitu 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank yang pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun, sedangkan bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% tapi per bulan. Atau misal ada bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta tersebut. Misalnya ada 3 ya, jadi tidak hanya 2. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal yang tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih ya untuk meminjam modal usaha tersebut? Caranya untuk memilihnya, kita gunakan bagaimana cara menghitung bunga modal tersebut. Jadi yang harus kita ambil adalah nanti bunga yang terkecil ya, bunga yang paling kecil yang akan kita ambil, karena dengan bunga yang kecil kita akan memulangkan pinjaman itu dengan lebih murah. Cara menyelesaikannya seperti ini. Misal pada kasus tersebut kita uraikan besar bunga yang harus ditanggung dari meminjam. Misalnya kalau untuk di bank pertama ya dengan per tahun tadi sebanyak 20%, kalau kita kali dengan 200 juta berarti selama 1 tahun bunganya adalah 40 juta. Kalau kita minjem 200, bunganya 40 juta selama 1 tahun. Kemudian kalau untuk di bank kedua sebanyak 2% tapi selama 1 bulan, yaitu sebanyak 4 juta. Nah, 4 juta ini kita kalikan dengan 12, 4 dikali 12 yaitu sebanyak 48 juta ya. Jadi lebih tinggi malah di bank yang kedua ini ya, kalau kita hitung dalam 1 tahun. Berarti lebih murah jika kita meminjam di bank yang pertama, seperti itu. Atau kita lihat besar persentase bunga yang diberikan oleh bank yang kedua adalah dalam satuan bulan ya, itu tadi. Sehingga jika langsung kita kalikan, hasilnya adalah 48 juta ini ya. Nah, sedangkan untuk bank yang di bank yang di bank ketiga itu sebanyak 23 juta per tahun. Berarti kalau kita ambil, dengan kata lain, dari banyaknya bank yang ada itu kita bisa lihat di bank pertama bunganya adalah 40 juta, di bank kedua 48 juta, sedangkan di bank ketiga sebanyak 46 juta. Nah, kalian bisa melihat bagaimana nominal itu, artinya akan lebih
irit ya akan lebih sedikit kita jika memilih di bank V1. Nah itulah, jika kalian nanti menjadi pengusaha ataupun ingin meminjam uang ke bank, cara untuk menghitung bunga, bagaimana bunga yang besar dan kecil, bisa kalian gunakan cara ini. Nah berikut adalah contoh latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.